Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Selasa tanggal 11 Agustus tahun 2020. Namun sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Rut pasal yang kedua, ayat yang ke-12. Demikian firman-Nya. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Sampai situ firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya mengangkat tema dari firman ini, yaitu upah kesetiaan. Saudara yang terkasih, berbicara tentang kesetiaan, saya teringat akan pernyataan kaum Adam yang sering diungkapkan. Ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Artinya apa? Dalam sikap ini tidak ada kesetiaan. Kasih dan perbuatan baik terjadi hanya dikarenakan situasi yang ada. Tetapi sikap ini tidak berlaku bagi yang namanya Rut. Mengapa saudara-saudara? Karena Rut adalah orang yang setia. Sampai-sampai ia diberi gelar simbol kesetiaan. Saudara yang terkasih, Rut yang adalah wanita Moab, menantu dari Elimelek dan Naomi, belum lama menikmati kebahagiaan di dalam berumah tangga, bencana terjadi. Keadaan menjadi berubah seketika. Ketika suami Naomi meninggal, yaitu Elimelek, demikian juga kedua anaknya laki-laki, Mahlon dan Kilion. Jadi Rut tidak hanya kehilangan mertua laki-laki, tapi suaminya juga. Ditambah lagi bencana kelaparan yang sedang melanda seluruh negeri, saudara-saudara. Di tengah situasi yang sangat sulit ini, Naomi meminta Rut untuk meninggalkan dia. Namun, apa respon dari Rut, saudara-saudara? Luar biasa perkataan dari Rut menjawab keinginan dari Naomi. Firman-Nya begini. Tertulis di dalam Rut pasal yang ke-1 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman-Nya, saudara-saudara. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Sangat luar biasa, saudara-saudara. Jawaban respon dari Rut. Rut mengambil keputusan yang tidak mudah dilakukan oleh setiap orang. Bahkan ia berjanji, apapun yang terjadi, tidak akan meninggalkan Naomi, mertuanya, dan Tuhannya. Serta akan setia hingga maut memisahkan. Luar biasa. Kalau Naomi seorang yang kaya, saudara-saudara, bisa aja Rut tetap setia, itu masuk akal. Ini Naomi tidak ada lagi punya apa-apa. Sampai-sampai Naomi berkata, gantilah nama saya jadi si pahit atau marah, oleh dikarenakan situasi kehidupan yang datang menimpa hidupnya. Tidak semua orang bisa setia di tengah-tengah kesulitan dan penderitaan. Ketika keadaan berubah menjadi sesuatu yang tidak bisa diharapkan lagi, Rut tidak hanya setia, ia juga seorang yang taat. Tetapi kalau kita melihat bagaimana sikap banyak orang Kristen, sedikit saja persoalan saudara-saudara, bermasalah kepada teman, bermasalah kepada istri, bermasalah di pekerjaan, akhirnya ikut-ikutan mereka jadi bermasalah kepada Tuhan.
Buktinya tidak datang lagi ke gereja. Nah, tidak rajin lagi berdoa, tidak rajin lagi membaca Alkitab. Cepat terjadi perubahan dikarenakan situasi yang terjadi. Ingatlah saudara-saudara, ketika Saul dan Yudas Iskariot tidak setia, bencana pun datang menjemput mereka. Saudara yang terkasih, tetapi yang namanya Rut, oleh kesetiaannya kepada orang tuanya, oleh kesetiaannya kepada Allah, Rut pun menerima berkat sebagaimana sapaan kita saat ini yang berkata, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ini merupakan doa berkat yang diberikan oleh Boas, saudara-saudara, seorang kaya kepada Rut. Jadi bahkan kelanjutannya saudara-saudara, oleh doa itu berkat Tuhan pun nyata, di mana Boas memperistri Rut. Akhirnya Rut pun dipakai Tuhan masuk dalam silsilah yang melahirkan Daud dan Kristus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam kitab Yakobus 1 ayat ke-12 dikatakan, saudara-saudara di sana, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ini firman Tuhan, saudara-saudara. Oleh kesetiaannya, Rut mendapatkan berkat Tuhan. Begitu juga kita. Ketika kita hidup dengan setia, Tuhan akan memberkati kita. Sebabnya juga di dalam kitab Wahyu pasal yang kedua dikatakan, saudara-saudara, kepada setiap orang yang percaya. Dikatakan demikian firman-Nya di dalam kitab Wahyu 2 ayat yang ke-10. B. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Barang siapa yang SSA, setia sampai akhir, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Oleh sebab itu, melalui sapaan Tuhan hari ini, marilah kita terus setia kepada Tuhan dan keluarga. Tuhan akan menyediakan upah bagi semua orang yang setia. Pertanyaannya dalam kepada kita masing-masing, apakah kita mau menjadi Rut-Rut kecil dalam hidup ini? Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, oleh kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang. Mari meteraikan Tuhan di dalam kehidupan setiap pribadi yang mendengarkan dimanapun berada, sehingga setiap pribadi yang mendengarkan menjadi pribadi-pribadi yang terberkati. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua.